Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Amanda, NIM 24146065, Prodi Sistem Informasi. Di dalam video ini, saya akan menceritakan kisah Imam Abu Hanafi. Penasaran kan dengan kisah dan ceritanya? Simak video berikut ya. Imam Abu Hanafi adalah seorang mujtahid besar dan mandiri mazhab Hanafi. Ia dikenali sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian, taharah, solat, dan seterusnya. Tiba-tiba, kemudian wanita mengucapkan salam. Bingung katanya. Kata bapaknya, dia bisu. Kenapa pula dia bisa berbicara, mengucapkan salam? Kemudian tiba-tiba dia masuk ke dalam kamarnya. Rupanya dia tidak tuli dan juga tidak buta. Bahkan dia wanita yang paling cantik yang pernah ditemui oleh Sabit dan sekarang jadi istrinya. Kata Sabit, kenapa ayahmu mensifati dirimu? Kau ini wanita buta, padahal tidak buta. Kau tuli, padahal tidak tuli. Kau bisu, padahal kau bisa berbicara. Kau tidak setruk, padahal kau bisa bergerak. Kata wanita itu, mungkin maksud ayahku, aku dikatakan bisu dikarenakan aku tidak pernah bicara kecuali kebaikan. Tidak pernah melihat kecuali pada yang halal. Tidak pernah mendengar kecuali yang tidak baik-baik. Dan saya bergerak kepada tempat-tempat ibadah saja. Maka dari pernikahan Sabit dan wanita pemilik kebun ini, akhirnya lahirlah ulama dunia, ulama kondang, Nikmat atau Sabit, atau dikenal dengan Abu Hanifah. Kemudian ayah dan ibundanya seorang laki-laki dan wanita soleh dan solehah melahirkan anak soleh. Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijrah, wafat pada tahun 150 Hijriah. Ada yang mengatakan bahwa Hanifah ini pernah melihat sahabat Rasul, maupun tidak meriwayatkan tapi pernah melihat sahabat Rasulullah. Salah satunya yang dilihatnya adalah Anas ibnu Malik, sahabat Anas bin Malik, karena Anas itu sahabat yang dipanjangkan usianya sampai 100 tahun lebih. Anas bin Malik melihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat Anas bin Malik, maka Abu Hanifah adalah seorang tabi'in, masuk pada generasi kedua setelah sahabat Rasulullah. Artinya Abu Hanifah masuk pada zaman keemasan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni sumal ladzina yalayuna naun. Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku dan sahabatku. Kemudian para tabi'in, tabi'in dan Abu Hanifah itu hidup di dua daulah. Di dunia kerajaan dia pernah. Kemudian tegaklah daulat Abbasiyah, berarti hidup di dua kerajaan, Umayyah dan juga Basiyah. Abu Hanifah adalah satu di antara Umatul Arafah, satu antara empat imam mazhab, pencetus mazhab. Ada Hambali, ada Maliki, ada Syafi'i, dan ada Hanafi. Dan Hanafi ini diutus oleh Abu Hanifah. Dan subhanallah, Imam Syafi'i rahimakumullah ketika memberikan pujian kepada Abu Hanifah, kata Imam Syafi'i, maka siapapun yang ingin berenang, ingin masuk ke dalam lautan fikih, maka sesungguhnya Abu Hanifah adalah pengasas pertama fikih dalam Islam. Dahulu orang tidak kenal mencetakkan bab-bab dalam kitab, bab taharah, bab tayamum, bab wuduk, bab solat. Tidak ada yang tahu. Abu Hanifah lah yang pertama kali mengasah sefiking dan diikuti para ulama setelahnya. Berarti jasanya luar biasa Abu Hanifah karena yang mengakses fikih. Kemudian Abu Hanifah rahimakumullah berpengaruh seorang ulama besar namanya Hamad ibnu Abi Sulaiman di Kufah untuk menjadi mufti pengajar.
menggantikan gurunya karena kecerdasannya. Di sini saya menjelaskan kepada antum beberapa kisah kecerdasan Abu Hanifah. Kisah kecerdasan Abu Hanifah. Abu Hanifah bukannya pertama debat Abu Hanifah dengan orang-orang mulhidin yang tidak percaya adanya Tuhan. Kedua, Abu Hanifah berdebat dengan orang Khawarij. Orang Khawarij itu adalah orang yang sesat. Tiga, menggunakan akal yang terdepan. Empat, menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok. Lima, tegah pada kebenaran. 6. Sabar. Dari kisah Imam Abu Hanifah, kita dapat memetik beberapa pelajaran di antaranya. Pertama, bagaimana menasihati dengan baik. 2. Bagaimana menasihati tanpa melukai perasaan. 3. Bagaimana menjaga kesadaran dalam ibadah. Sekian video dari saya tentang Imam Abu Hanafi. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.